Saya akan meyakinkan istri saya bahwa menikah lagi itu tidak apa-apa. Nggak ada anak-anak, istri udah tidur, nggak ada tetangga motong keramik. Itu ada scene saya nangis, udah nangis, mukanya udah jelek banget tapi nggak netes-netes. Apa kondisi yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Semua kondisi. Halo, saya Eros Prakasa, penulis dan sutradara untuk Teka-Teki Tika. Sekarang waktunya lebih dekat dengan saya. Ketika SD saya pernah dapat nilai ulangan jelek banget, terus sama gurunya disuruh tanda tangan orang tua. Saya menirukan tanda tangan mama. Tanda tangannya jelek banget, kok dia nggak tahu gitu. Tapi karena saya dulu kecil terlalu alim ya, mungkin nggak biasa bohong, akhirnya saya ngaku sendiri ke mama saya. Itu kelas 3 SD kalau nggak salah. Gimana tanggapan mama? Kayaknya dia nggak terlalu merasa gimana ya, nggak yang anakku calon kriminal, nggak juga sih, biasa aja waktu itu. Oke. Tiga hal yang tidak saya suka dari diri saya sendiri. Saya itu terlalu gampang panik kali ya. Gampang panik in the sense, maksudnya saya suka apa-apa tuh terstruktur, terencana, rapi gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah tuh saya langsung buru-buru, oke, ini harus diapain nih gitu. Jadi kayak nggak suka banget kalau nggak punya solusi, backup plan atau apapun terhadap sebuah situasi gitu. Jadi kadang-kadang itu bikin jadi riweuh sendiri. Kadang-kadang misalnya ada potensi masalah yang belum tentu terjadi, tapi saya udah ribet mikirin backup plan-nya. Kayak itu sering banget terjadi. Orang-orang yang kerja sama saya udah kayak udah maklumin aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya jam tidur yang aneh gitu. Saya udah berusaha untuk memperbaiki agak lebih kayak manusia normal gitu ya, tidur jam-jam mungkin jam-jam 11, jam 12, tapi nggak tahu kenapa saya merasa saya lebih produktif di jam-jam 12, jam 1 ke atas gitu, saat semuanya tenang, silent, nggak ada anak-anak, istri udah tidur, nggak ada tetangga motong keramik gitu. Jadi udah kayaknya udah lebih tentram aja gitu di ruang kerja, di rumah tentram. Saya tahu itu nggak ideal, tapi saya coba kompensasikan dengan jam tidur yang cukup. Jadi mungkin tidurnya jamnya agak kurang pas, tapi durasi tidurnya saya jaga supaya cukup. Yang ketiga mungkin adalah saya suka malas bersosialisasi. Mungkin kadang-kadang sebenarnya buat pekerjaan saya perlu gitu ya, datang ke acara-acara sosial, bergaul, bertemu orang. Cuman saya malas banget. Saya sangat-sangat senang menghabiskan waktu di rumah sama anak-anak, sama ruang kerja saya sendiri gitu. Saya nyaman banget berada di rumah. Jadi bahkan sejak sebelum di rumah, di apartemen pun sama sih. Jadi bukan karena rumahnya, karena memang saya seneng aja diem di tempat tinggal saya gitu. Jadi mungkin itu yang idealnya sedikit diperbaiki, tapi bodo amat lah. Saya itu punya kelenjar air mata yang sangat sedikit. Jadi menurut saya, apalagi setelah saya di film, menurut saya skill menangis itu tidak entirely skill, it's partly genetic. Ada orang yang kelenjar air matanya memang banyak, jadi kalau mau nangis gampang banget. Ada orang, aktor bahkan, yang kita udah lihat dia sedih, kita udah lihat dia all out, tapi nggak netes-netes, ada juga. Jadi kalau ditanya saya menangis ketika apa, ketika hoki kali, karena nggak bisa. Saya susah banget, sesedih apapun kayak palingnya ngembeng-ngembeng aja gitu, nggak bisa yang berbes mili gitu kalau kata orang-orang gitu, nggak bisa, nggak tahu kenapa. Di film Ngenes itu tuh ada scene saya nangis, udah nangis, mukanya udah jelek banget tapi nggak netes-netes, kesel juga, tapi ya udahlah mau gitu. Jadi nangis kalau hoki. Kalau saya tidak kerja di dunia entertainment, maka saya akan meneruskan karir saya. Saya akan menjadi seorang profesional di bidang marketing. Apa kondisi yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Semua kondisi. Tidak ada kondisi yang membuat saya ingin keluar rumah. Saya keluar rumah karena saya harus keluar rumah. Seperti sekarang. Jika hidupku tersisa 1 minggu lagi, aku akan nyatetin semua PIN, password, dan semua surat menyurat. Pastikan semua surat menyurat terhandover rapi kepada ahli waris saya, siapapun itu. Kemudian saya akan
jika hidupku tersisa 1 minggu lagi dari sekarang ya berarti ya. Oh, dari sekarang. Berarti umur segini ya. Saya akan meyakinkan istri saya bahwa menikah lagi itu tidak apa-apa. Kenapa tuh kamu? Ya nggak tahu, dia kayaknya harus diyakinkan baru kayaknya. Menurut saya kalau saya nggak nitip pesan gitu kayak dia nggak bakal, dia akan merasa bersalah sama saya. Jadi it's okay, go ahead, biar ada yang menemani. Hal apa yang paling kamu syukuri? Hal yang paling saya syukuri adalah profesi saya sebagai seniman membuat saya lebih mudah mengatur waktu, termasuk mengakomodir keinginan saya untuk banyak diem di rumah. Jadi itu yang paling saya syukuri, itu yang membuat saya juga kerjanya juga nggak terlalu ngoyo. Ada mungkin orang dari luar ngelihat kayak Ernest produktif, selalu ada karyanya, tapi sebenarnya banyak hal yang juga saya tolak dan tidak saya kerjakan gitu. Jadi kalau mau lebih produktif lagi masih banyak kesempatannya sebenarnya, tapi saya memilih untuk tidak, karena saya mensyukuri kemewahan untuk bisa mengatur waktu sendiri dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Quotes favorit ya quotes yang saya taruh di bio Instagram dan Twitter saya. Saya lupa tahun berapa saya mulai nemu quotes ini, tapi quotesnya saya ciptakan sendiri. Kata-katanya adalah hidup ini bukan perkara durasi tapi kontribusi. Jadi mau hidup sampai setua apapun kalau nggak ada manfaatnya buat orang banyak, menurut saya ya, mungkin orang nggak semua setuju, tapi menurut saya ya sayang aja gitu. Sebaliknya hidup tidak terlalu lama tapi banyak manfaatnya buat orang lain, I think it's a life well lived. Oke, itu dia lebih dekat dengan saya, penulis dan sutradara dari Teka-Teki Tika, Ernest Prakasa. Jangan lupa film Teka-Teki Tika akan tayang di bioskop tanggal 23 Desember. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.